Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir Juz Amma. Yang lalu pembahasan surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum lanjut di ayat kedua, beliau sampaikan al-fawaidu. Al-fawaidu sama dengan faidah atau manfaat. Jadi ilmu itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu kisman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan, yaitu ilmu lisan. Ilmu lisan itu ilmu yang sampai di lisan. Maksudnya sampai di lisan, orangnya faham, maknanya faham, tafsirnya faham, maknanya faham dari ayat itu. Dikatakan lisan karena dia kalau ditanya, dia bisa menyampaikan dengan lisannya dengan lancar, makna yang benar. Yang kedua, ilmu itu adalah ilmu al-qalb, ilmu yang sampai ke hati. Dan ilmu yang sampai ke hati ini ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu lisan itu hanya sampai di lisannya, tapi orangnya tidak mengamalkan dari apa yang dia telah pahami. Nah, adapun yang sampai menyebabkan orang itu takut kepada Allah, yang Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah itu al-ulama, itu adalah orang yang ilmunya sampai di hati. Artinya mempengaruhi hati, menyebabkan orang itu takut. Maka tanda orang berilmu, ilmunya bermanfaat, ilmunya berfaedah, kalau semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Kalau orang itu mengerti lancar bicara masalah ilmu, itu disebut ilmu lisan dan dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat tadi disebut dengan ilmu lisan. Ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Dzulhuwaisirah. Dzulhuwaisirah ini khilaf para ulama, dia masuk sahabat atau tidak. Tapi hidup pada masa Rasulullah. Selesai perang Hunain, Rasulullah membawa harta rampasan yang banyak. Kemudian Rasulullah membagi harta rampasan itu kepada tokoh-tokoh kabilah itu banyak. Ratusan unta masing-masing tokoh kabilah. Disebut mi'iyin. Mi'iyin itu ratusan, masing-masing tokoh kabilah. Untuk menguatkan hatinya, atau disebut ta'liful qulub. Menguatkan hati orang yang baru masuk Islam tadi, tokoh-tokoh kabilah. Yang disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berombongan-rombongan itu kabilah-kabilah masuk Islam. Tokohnya oleh Rasulullah diikat dengan diberi hadiah unta yang banyak. Melihat itu, sementara orang-orang muhajirin dan ansar tidak mendapatkan. Maka ada seorang yang namanya Dzulhuwaisirah. Dia ini mengatakan orang ini ya jenggotan kayak gitu. Ya dahinya itu hitam, matanya sipit. Dia pertama memprovokasi umat keliling di kalangan muhajirin dan ansar. Muhammad ini tidak adil.
Dan Muhammad ini tidak ikhlas. Di dalam berdakwah tidak ikhlas. Dan tidak cukup begitu, Dzulkhuwaisirah ini datang ke Rasulullah. Di situ ada Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ada Khalid bin Walid. Langsung dia menegur Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah. Urusan unta tadi, urusan pembagian harta tadi. Innaka la ta'dil, engkau ini tidak adil, kata beliau. Waihak, kata Rasulullah, celaka engkau. Siapa yang bisa adil di dunia ini? Kalau Rasul Allah, kepercayaan Allah sudah tidak adil. Berdirilah Umar, ya Rasulullah izinkan aku penggal leher orang ini. Jangan. Kemudian Rasulullah bersabda, perhatikan kata Rasulullah akhirnya, saya ruju min hadza, akan keluar dari orang ini kaumun, suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, dia pandai baca Quran, la yujawizu hanajirahum, dalam riwayat lain la yujawizu tarakiyahum, dia pandai baca Quran, dia ngerti mana-mana Al-Quran, orang Arab, la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melampaui kerongkongannya. Tidak melampaui kerongkongan, tadi tidak masuk ke hatinya, dan itu hanya sampai di lisannya. Itu tadi yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ilmu lisan. Nah, ilmu lisan ini ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmunya hanya sampai di kerongkongan. Tidak memberi manfaat kepada orangnya. Faidza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian ketemu mereka, bunuh mereka. Disuruh bunuh. Ya yahrujuna minad-din, dia keluar dari agama, dari Islam. Kama yahrujus sahmu minar ramiyah, seperti terlepasnya busur dari buruannya. Saking banternya busur itu, panah ujung busur panah itu saking banternya, nembus kijang atau buruannya itu langsung tembus melewatinya. Artinya Rasulullah baru wafat, bejana-bejana Rasulullah belum pecah, pakaian Rasulullah belum lusuh, mereka sudah nyimpang dari Rasulullah. Itu yang dimaksud begitu cepatnya keluar dari Islam. Ini celaan, hadis ini celaan dari Rasulullah kepada kelompok Khawarij atau yang disebut sekarang kelompok teroris. Dia ilmunya hanya sampai di lisan. Kata Rasulullah SAW, yaquluna biqauli khairil bariyah. Orang-orang Khawarij ini, kelompok teroris itu, kalau bicara, kata Rasulullah, bisa berbicara dengan sebaik-baik pembicaraan manusia. Ahli retorika, pandai menyihir orang. Tapi itu hanya di lisan, dia tidak mengamalkan. Nah, itu namanya ilmu lisan. Ilmu yang tidak bermanfaat karena hanya sampai di lisan saja. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu kemungkinannya dua. Sebagai dalil amalanmu untuk menuju Allah, atau kalau tidak menjadi dalil amalanmu, Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu. Menjadi bumerang bagimu yang akan menghantam kamu. Alaik itu maksudnya. Hujjatun alaik. Maksudnya Al-Quran itu kalau tidak diamalkan, padahal dia sudah faham, maka dia berdosa karena tidak mengamalkan apa yang dia sudah memahami, yang tadi dikatakan apa? Ilmu al-lisan. Ilmu al-lisan. Dan itu tanda akhir zaman, itu banyak ilmu lisan. Nah, sampai di zaman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini imam tabi'in.
Tabi'in itu muridnya siapa? Sahabat. Nah, beliau setelah mengatakan tadi ilmu itu dua, ilmu lisan dan ilmu qalb, ilmu yang sampai di hati. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu menerangi hati, menyebabkan orangnya cinta kepada Allah, menyebabkan orangnya takut kepada Allah. Itu namanya ilmu yang sampai di hati, ilmu yang bermanfaat. Kata Hasan pada masa beliau, ketika beliau menyampaikan perkataan tadi, ada seseorang yang hafal Quran. Dia mengatakan, saya hafal Quran dan bisa membacanya dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak jatuh, tidak salah walaupun satu huruf. Tidak jatuh, bahasa Arabnya itu masakoto, sakoto itu jatuh. Maksudnya tidak salah walaupun satu huruf. Itu masa siapa? Masa tabi'in. Padahal di bawahnya ada tabi'ut tabi'in, ada imam. Masih kurun ke-2 ya. Nah, kata Hasan Al-Basri, melihat orang ini ilmunya hanya sampai di lisan, tapi sesungguhnya engkau telah menjatuhkan semua ayat yang kamu hafalkan. Karena itu hanya sampai di lisanmu, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu hafalnya. Zaman sekarang, zaman kita, kan berjamuran masih ma'had tahfidz Quran. Jutaan mungkin di Indonesia yang hafidz Quran. Tapi tidak memahami maknanya. Tidak sampai di hatinya. Sehingga tidak membuahkan buah-buah yang baik berupa keimanan, berupa amal soleh. Maka itu Rasulullah SAW mengajarkan doa setiap pagi. Gimana Pak Ahmad doanya itu? Memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an itu ilmu yang sampai ke hati. Bukan hanya faham saja ngaji itu. Tapi niat ketika kita berangkat ngaji ke rumah dari rumah-rumah Allah, niatnya untuk membenahi, mengoreksi amalan kita. Karena Al-Quran itu hidayah, petunjuk, supaya kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dengan mengikuti petunjuk Allah. Kapan Al-Quran menjadi petunjuk? Ketika kita memahami. Tapi kalau cuma faham saja, itu baru sampai di lisan. Rasulullah tadi mencela. Nah, harus sampai di amalan. Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kemudian wariskan thayyiban, terus wa amalan mutakabbalan. Ini dibaca setiap hari. Dan dibacanya bukan sore. Kapan? Pagi. Habis kalau di hadisnya itu selesai salam. Setiap selesai salam, insyaallah hadis dari Ummu Salamah ya. Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah selesai sholat membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kenapa kok ilman nafi'a dulu, kok bukan rizqan thayyiban? Karena ilmu itu yang nanti akan membimbing ketika orang itu bekerja mencari rizki. Mana rizki yang baik, mana rizki yang halal. Itu yang membimbingnya, itu adalah ilmu. Maka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak bisa tidak. Kecuali kita harus sering hadir di majelis ilmu. Kalau tidak, yang mendengarkan rekaman. Artinya, setiap hari, kenapa Rasulullah berdoa setiap hari? Kan kemarin sudah, kemarin ya sudah, kemarin kan sudah. Tidak, Rasulullah membaca tiap hari. Begitu ilmu itu tidak ada batasnya. Begitu juga hidayah tidak ada batasnya. Begitu juga rizki ini berkembang. Maka itu memohon selalu setiap hari. Bahwa rizki yang hari ini bukan yang kemarin. Rizki yang besok bukan yang hari ini. Dimohon kepada Allah. Minta agar diberi ilmu yang manfaat, rizki yang thayyiban. Thayyiban itu kalau mencocoki apa yang Allah syariatkan. Kemudian yang ketiga,
Meminta amalan mutakabbalan, menunjukkan bahwa amalan itu memang ada dua, ada yang diterima dan ada yang tidak. Minta kepada Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rizki yang thayyiban, mendapatkan amalan yang makbul semata-mata dari Allah, karunia dari Allah. Ternyata kita nggak bisa, walaupun orang itu sudah paham ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, paham, suruh bicara lancar. Tapi belum tentu dia bisa mengamalkan. Orang bisa mengamalkan itu kalau diberi apa? Taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Orang bisa bekerja dengan baik, menghasilkan rizki yang halal, yang thayyiban, di situ karena adanya taufik dari Allah. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk merasa bangga diri. Siapa saya, siapa saya. Demikian juga amalan kita. Kita tidak tahu apakah itu diterima atau tidak. Tapi selalu berdoa kepada Allah bahwa diri kita ini sama sekali tidak bisa ditinggal sekejap mata pun oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga diharapkan, diinginkan selalu ingat kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. Karena Allah itu As-Somad. Ya. Apa As-Somad? Tempat bergantung. Karena Allah itu maha sempurna sifatnya. Kita lanjutkan pelajarannya. Al-fawaidu jamak dari faidatun. Faidah atau manfaat. Dari surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-awwalu yang pertama min fawaidil ayat, di antara faidah ayat isbatul hamdil kamil lillahi azza wa jal. Dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita menetapkan pujian yang sempurna hanya milik Allah. Adapun kalau orang itu berbuat baik, orang itu mempunyai sifat baik, malaikat itu sifatnya baik, maka itu orang itu baik karena karunia dari Allah. Allah yang mengkaruniakan orang itu menjadi baik. Makanya sifat pujian yang sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Wadzalika fil al, mana yang menunjukkan sempurna, yaitu dengan adanya al di fi qaulihi alhamdu. Nah, adanya al, kalau sebelum ada al bunyinya apa? Hamdun. Nah, setelah ada alnya menjadi alhamdu, hilang tanwinnya. Li'annaha dalatun alal istighraq. Karena al ini bermakna istighraq. Istighraq itu menghabiskan. Pujian-pujian itu dihabiskan oleh Allah. Kalau ada orang terpuji, orang itu punya sifat baik, sifat-sifat yang terpuji, itu karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan padanya. Berarti yang paling berhak dipuji hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ketika kita mendapat nikmat dari Allah, alhamdulillah. Nah, bukan karena saya pinter ya. Nah, karena saya ini sudah ahli misalnya. Karena seahli-ahli pun misalnya Mas Har ngajari 5 orang, diajari persis seperti Mas Har bikin misalnya. Setelah praktek belum tentu sama rezekinya, belum tentu sesuai dengan takdir dari Allah, karunia dari Allah. Sehingga orang itu setinggi apapun ilmunya, tidak ada celah untuk merasa ananiyah, bangga diri. Yang kedua, manfaat ayat pertama dari Al-Fatihah, annallaha mustahikun mukhtassun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, mukhtassun dan khusus, bilhamdil kamil, dengan pujian yang sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi.
Segala sisi, misalnya kalau kita bahas takdir Allah itu ada dua ya. Ada takdir baik, ada takdir jelek. Ada takdir yang manis, ada takdir yang pahit. Ada siksaan, ada pahala, ada surga, ada neraka. Ketika Allah SWT menjadikan orang itu sakit, maka itu terpuji bagi Allah. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah ketika orang mengalami sakit. Pertama, mungkin itu sebagai bentuk keadilan Allah dalam rangka pembersihan oleh Allah SWT, hendak dibersihkan, dilondri bahasa kita. Karena orang ini banyak salah, banyak dosa, oleh Allah dibersihkan. Maka ketika sakit, orang ini bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah, dibersihkan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahul qauma yusab minhu." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi musibah baginya pada orang itu. Atau dalam riwayat lain, ibtalahum, Allah akan menguji, memberi ujian. Sehingga orang mukmin itu sangat mengagumkan. Tidak ada kejelekan yang dialami oleh mukmin, orang mukmin ketika mendapat kebaikan, bersyukur, itu kebaikan. Ketika dia mendapat kejelekan, dia bersabar, itu kebaikan baginya. Nah, dari segala sisi, walaupun itu takdir jelek. Nah, maka takdir jelek tadi, yang jelek itu takdirnya, bukan yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan sakit tadi bukan kejelekan bagi Allah. Nah, tapi itu bentuk keadilan dan bentuk hikmah dari Allah sebagai tadi bentuk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kasihan pada hamba ini bagi orang mukmin. Tapi kalau orang kafir diuji, diberi musibah, maka itu seperti unta yang dicongor hidungnya, dia tidak tahu mau diapakan. Nah, sehingga dia tidak bersabar. Nah, dan tidak ada kebaikan bagi orang kafir ketika dia baik maupun jelek. Nah. Walihada kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari itu, karena Allah itu sempurna dari segala sisinya, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu, kalau beliau mendapati atau mengalami sesuatu yang menyenangkan, yasurruhu itu menyenangkan, qala, beliau bersabda atau berdoa, alhamdulillah. Ini ucapan syukur namanya ya. Syukur itu 3 rukunnya. Pertama mengakui dengan hati, yang kedua mengucapkan dengan lisan seperti ini. Yang ketiga menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihati. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan Allah sempurnalah kesolehan, kebaikan-kebaikan sempurna. Artinya ketika kita bisa taklim, nah, ketika bisa taklim itu nikmat dari Allah. Nah, wa idza asabahu ila fudzalika, tapi kalau Rasulullah mengalami lawan dari yang menyenangkan, berarti mengalami perkara yang tidak menyenangkan, Rasulullah bersabda atau Rasulullah berdoa, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, demikian juga ketika Rasulullah di puncak sakitnya mau wafat, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Beliau baca ini. Ini kan bentuk syukur juga. Ini alhamdulillah kan ucapan syukur. Dan ini sikap terbaik ketika orang itu ditimpa musibah. Nah, nubruk bu, ya, apa yang diucapkan Pak Ahmad? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ala kulli hal itu dalam segala keadaannya Allah itu maha terpuji.
Ketika Pak Ahmad ditubrukkan apa Bu, ya, karena Pak Ahmad yakin bahwa apa yang dialami itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dicatat ketika masih bertemunya di dalam janin. Dan juga dicatat dalam tahunan. Tahun berapa jatuhnya? 2025 jatuhnya. 2025, waktu Ramadan yang lalu sudah dicatat. Karena ada namanya catatan amiyah, catatan tahunan. Itu dicatat bahwa Pak Ahmad akan jatuh tahun ini. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya apa? Malam pencatatan takdir selama setahun. Oh bukan. Bukan. Malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Di samping nilainya yang sangat besar sama dengan 1000 bulan ya. Qadar itu takdir maksudnya. Nah, kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu dicatat apa yang akan terjadi setahun. Nah, itu tadi diantaranya Pak Ahmad nubruk, Bu. Yang luka apa? Nggak ada. Oh, itu sudah dicatat setahun yang lalu. Juga ada catatan yang keempat, yaitu catatan harian. Dicatat oleh malaikat yang disebut Raqib Atid. Ya. Jadi catatan itu ada berapa Pak Mian? Catatan takdir itu berapa? 4. Satu apa? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan makhluknya. Makhluk Allah pertama itu apa? Pena. Bukan Nur Muhammad, karena banyak orang muslimin mengatakan pertama makhluk Allah itu Nur Muhammad, kemudian Allah ciptakan seluruh makhluk ini dari cahaya Muhammad. Itu enggak ada dalil. Dalil yang sahih, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama Allah ciptakan itu pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian penanya mengatakan, ma aktubu, apa yang akan aku tulis ya Rabb? Uktub ma kana hatta qiyamas sa'ah. Tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat, termasuk jatuhnya Pak Ahmad tadi. Itu pertama. Yang kedua, dijanin. Dijanin di dalam kandungan itu sudah dicatat. Nah, yang ketiga di amiyah tadi, Lailatul Qadar. Yang keempat harian tadi. Nah, disebut yaumiyah. Yang tahunan amiyah. Yang kedua tadi janin, dijanin. Nah. Dan bersyukur ketika ditimpa perkara yang tidak enak. Seperti ini. Itu merupakan akhlak terbaik ketika orang ditimpa musibah. Sikap termulia. Karena ada 4. Pertama, orang kalau ditimpa musibah itu, misalnya orang jatuh atau sakit, pertama murka. Bahasa Jawanya ngersulo. Nah, murka ini bisa dengan 3 hal. Yaitu dengan hatinya ngerundel, jengkel hatinya. Yang kedua lisannya misu-misu. Yang ketiga dengan perbuatannya, jambak rambutnya, ngerobek bajunya, benturkan kepalanya, ya. Nah, itu hukumnya apa? Haram.
Yang kedua, bersabar. Bersabar itu hukumnya wajib. Sabar itu artinya menahan, ditahan. Kate meso gak sida, kate ngersula ditahan. Padahal wis loro nemen ya. Yang ketiga, ridho. Nah, para ulama membahas apa bedanya dengan sabar ridho. Ada yang mengatakan kalau ridho itu sudah tidak merasakan sakitnya. Nubruk tadi nggak merasa. Tapi terasa nggak, Pak? Oh, ya. Cuma itu pendapat lemah. Kata yang sahih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia tetap merasakan sakitnya walaupun ridho. Sama halnya dengan puasa. Puasa kan tidak enak. Puasa itu tidak enak. Tapi orangnya ridho. Tapi kan dia tidak enak puasa. Lapar itu. Nah, walaupun lapar, tidak enak. Kepingin makan ini itu nggak boleh. Nggak enak. Tapi dia ridho. Sehingga yang sahih ada beda antara sabar dan ridho. Cuma ridho, kalau sabar hukumnya apa? Wajib. Kalau ridho, sunnah. Dan yang tertinggi ini tadi, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena musibah itu sebenarnya jalan bypass. Karena ini bentuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dengan cinta kepada Allah. Ini kan ucapan alhamdulillah, ini ucapan kecintaan juga. Sama dengan terima kasih kalau seorang pada orang. Nah, ditempeleng terima kasih misalnya. Nah, itu kan takdir nggak enak jatuh kok bersyukur ini malah bersyukur. Kan sama dengan terima kasih. Iya. Karena dia paham bahwa berzikir kepada Allah ketika dia ditimpa kejelekan sampai bersyukur kepada Allah, ini bypass. Amalan yang pendek memendekkan amalan di dalam perjalanan kita kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka perjalanan menuju cinta Allah, menuju ridha Allah itu jauh, panjang. Tapi bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, zikir di antara faedahnya untuk memendekkan jarak dan waktu. Sama dengan tol kayak gitu, bypass kayak gitu. Untuk memotong jarak amalan manusia. Apalagi zaman akhir waktunya oleh Allah diperpendek. Diperpendek setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari. Nah, sehari kayak 1 jam. Dan itu faedahnya banyak. Kita bisa meringkas, memilih amalan-amalan terbaik. Belum lagi tanda akhir zaman itu, kata Rasulullah, banyak orang mati mendadak. Tanda akhir zaman, banyak orang mati mendadak. Kalau banyak orang mati mendadak, nah siap-siap ini. Maksudnya, kenapa banyak mati mendadak? Agar muslimin, mukminin selalu kondisi apa? Siap-siap. Itu orang cerdas. Rasulullah SAW pernah ditanya, manil akyas. Siapa ya Rasulullah orang paling cerdas di dunia ini? Beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati. Wastidadan lahu. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Sehingga dia enggak terlena, enggak tertipu oleh apa? Kesehatan dan waktu. Karena Rasulullah bersabda, nikmatani maubunun ala katsirin minan nas. Ada 2 kenikmatan yang manusia selalu terlalaikan. Apa itu? Sehat dan waktu. Padahal keduanya ini nikmat besar. Nah, ini Rasulullah ketika ditimpa yang enggak enak. Wa minha yang ketiga, manfaat ayat pertama ini taqdimu wasfillahi bil uluhiyah. Mendahulukan sifat Allah yaitu sifat uluhiyah. Allah itu namanya lafaz jalalah ya. Kenapa ini lafaz Allah ini disebut lafaz jalalah? Jalalah itu apa artinya?
Apa? Lafadz tahu ya, kalau lafadz ini sesuatu yang dikeluarkan oleh mulut, nah, susunan dari huruf-huruf hijaiyah, ini namanya lafadz. Suara yang keluar dari susunan huruf-huruf hijaiyah, ini lafadz. Kalau jalalah tertinggi. Nah, ini lafadz tertinggi. Kalau lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, di bawahnya lafadz ini. Kalau ditanya lafadz jalalah itu apa? Allah. Lafadz jalalah ini maknanya dzul uluhiyah, al-ma'luh, al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang diibadahi. Di Al-Fatihah tadi, alhamdulillahi. Ini disebut lillah, ini lafadz jalalah. Alhamdulillah. Disebut sifat uluhiyah. Segala puji bagi Allah yang berhak disembah. Ini maksudnya. Bagi Allah yang berhak disembah. Ala wasfihi, daripada sifat Allah birrububiyah. Rububiyah itu Rabbil alamin. Itu rububiyah. Rabb, rububiyah. Apa Rabb itu? Kemarin sudah dibahas. Yang mewujudkan kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, yang mengatur seluruh makhluk. Rabbil alamin, seluruh makhluk. Orang ini mau dibuat sehat selalu, mau dibuat sakit selalu, mau dibuat gembira selalu, mau dibuat orang ini selamat, celaka, itu namanya rububiyah. Kenapa lafaz Allah itu didahulukan daripada rububiyah? Kok tidak berbunyi alhamdulillahi rabbi lillahil alamin? Kok tidak seperti itu? Tapi alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbnya di belakang. Ada dua alasan kenapa lafaz Allah mendahului Rabbul alamin. Imma li'anna Allah pertama, karena lafaz Allah ini huwal ismul alam. Ini nama al-khas bihi, nama khusus. Nama khusus bagi sesembahan kita. Walladzi tatabi'ahu jami'ul asma, yang mengikut kepada lafaz ini seluruh nama Allah. Mengikut itu kalau ditanya Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahim, Allah. Al-Qudus, Allah. Al-Qadim, Allah. As-Sami, Allah. Itu maksudnya mengikut ke sini. Sehingga ini disebut nama khusus. Atau kita bilang lafdzul jalalah. Karena As-Sami tidak disebut lafdzul jalalah. Al-Alim tidak disebut lafdzul jalalah. Padahal itu nama Allah. Ya. Itu yang pertama. Kenapa lillah dahulu daripada Rabb? Nah, wa imma yang kedua, li'anna alladzi ja'athumur rusul. Karena yang kedua alasannya, karena yang dibawa oleh Rasul, para Rasul, yungkirunal uluhiyah faqat, yang diingkari oleh musuh-musuh para Rasul itu uluhiyah saja. Uluhiyah itu maksudnya beribadah kepada Allah saja. Allah itu maksudnya yang diibadahi. Artinya kalau orang itu diajak ibadah kepada Allah saja, itu yang mereka enggak mau. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang komunis, orang Hindu, orang Buddha, apapun agamanya, kalau ditanya siapa pencipta alam ini, mereka akan menjawab Allah. Banyak ayat-ayat di Al-Quran. Kalau ditanya orang Yahudi, siapa yang pencipta alam ini? Allah. Siapa yang mengatur alam ini? Allah. Siapa yang memiliki alam ini? Allah. Itu namanya rububiyah. Tapi meyakini Allah pencipta alam belum tentu itu orang baik. Karena semua manusia mengakui